Setelah Raihana tinggal di tempat ibunya, aku merasa sedikit lega. Aku tidak lagi bertemu setiap saat dengan orang yang ketika melihat dia aku merasa tidak nyaman. Entah apa sebabnya bisa demikian. Aku bisa bebas melakukan apa saja. Hanya saja aku merasa sedikit repot, harus menyiapkan makan dan minum sendiri, juga mencuci baju sendiri. Jika pulang setelah maghrib tak ada yang menyiapkan air hangat untuk mandi. Tapi itu tidak jadi masalah bagiku. Toh selama di Mesir aku sudah terbiasa makan, minum, dan mencuci sendiri. Aku membeli mie instan 1 kardus dan semuanya beres. Jika tidak masak, bisa beli di warung makan tak jauh dari rumah. Waktu terus berjalan dan aku merasa enjoy tanpa Raihana. Suatu saat aku pulang kehujanan, dan sampai di rumah hari sudah petang. Aku merasa tubuhku benar-benar lemas. Aku muntah-muntah, aku menggigil kedinginan, kepala pusing dan perut mual. Saat itu terlintas di hati, andaikan ada Raihana, dia pasti telah menyiapkan air hangat, bubur kacang hijau hangat, membantu mengobati masuk angin dengan mengeroki punggungku, lalu menyuruhku istirahat dan menutup tubuhku dengan selimut. Malam itu aku benar-benar sakit dan tersiksa sendirian. Tak ada makanan dan minuman, tapi semua rasa sakit ku tahan-tahan. Aku membuat mie rebus dan wedang jahe, minum jamu, mengoleskan minyak kayu putih ke perut, punggung, leher, kening, telapak kaki dan telapak tangan, lalu tidur. Aku terbangun jam 6 pagi, badan telah segar. Tapi ada penyesalan mendalam dalam hati, aku belum sholat Isya, dan terlambat salat subuh. Baru sedikit terasa, andaikan ada Raihana dia pasti sudah membangunkanku sehingga aku tidak lalai sholat Isya, dan terlambat sholat subuh meskipun sakit. Dan lintasan kehadiran Raihana itu hilang setelah aku berangkat mengajar. Dalam rutinitas harian yang mulai padat, Raihana sudah terlupakan sama sekali. Sampai akhirnya suatu hari di kampus ada berita yang cukup mengagetkan sesama dosen. Ketika aku makan siang bersama Pak Hardi dan Pak Susilo, terjadilah perbincangan itu. "Kasihan benar Pak Agung ya," kata Pak Hardi. "Siapa Pak Agung itu?" tanya aku. "Dia adalah dosen muda yang paling cemerlang karirnya di kampus ini. Dalam usia yang sangat muda dia sudah menjabat kepala jurusan. Dia menyelesaikan masternya di Australia. Dan karena kecerdasan dan kepiawaiannya dia berhasil menyunting putri promotornya yang cantik jelita, secantik Nicole Kidman, namanya Judith Barton. Kau belum pernah melihatnya. Jika istrinya itu datang ke kampus, para mahasiswa pasti geger, sebab memang cantik. 1 tahun yang lalu dia dapat beasiswa melanjutkan doktornya ke Amerika. Dia dan istrinya berangkat ke sana. Anak mereka yang berusia 3 tahun juga dibawa serta. Tiba-tiba kami mendapat berita yang menyedihkan. Pak Agung terpaksa harus menceraikan istrinya yang cantik itu, karena ia melihat Judith selingkuh dengan bule Amerika. Judith lebih memilih hidup dengan kekasihnya yang Amerika itu. Kau tahu sendiri kan bagaimana hubungan lelaki perempuan di barat. Untuk sementara, sekarang ini Pak Agung pulang ke Malang guna menenangkan pikirannya. Dia sangat terpukul atas apa yang terjadi pada dirinya. Bahkan pengadilan Amerika memenangkan Judith sebagai wali anaknya. Yang menyedihkan, kata Pak Sudarmaji yang masih keluarga dekat Pak Agung, sekarang ini Pak Agung juga sedang menjalani terapi psikologis di rumah sakit jiwa. Katanya kekagetan dan depresi yang dialaminya cukup berat. Pak Susilo menjelaskan.
Sungguh kasihan Pak Agung. Dulu dia adalah bintang di kampus ini. Jika saja dia memilih Zainab daripada Judith, tentu sekarang dia akan semakin cemerlang, dan keilmuannya banyak dimanfaatkan banyak orang, sambung Pak Hardi. Siapa itu Zainab? Tanya aku. Dia adalah putri Pak Kiai Ahmad Munaji, pengasuh sebuah pesantren tahfidz Al-Quran di Batu Sana. Menurut cerita Pak Surdarmaji, Zainab memang tidak secantik bintang film, tapi untuk ukuran di desanya bisa dikatakan kembang desa. Zainab hafal Al-Quran dan kuliah di Universitas Airlangga. Ketika Agung akan berangkat ke Australia, Pak Kiai Ahmad meminta Agung untuk menikahi putrinya. Kebetulan Kiai Ahmad kenal baik dengan Pak Sudarmaji. Keduanya sama-sama pernah jadi anggota DPRD, tapi Agung menolak. Bahkan selama di Australia berulang kali Agung diberitahu bahwa Zainab siap menunggu. Tapi Agung lebih memilih Judith dengan alasan lebih berpikiran maju dan secantik bintang Hollywood. Kerabat Agung, terutama ayahnya, sudah mengingatkan agar tidak terpedaya oleh pesona sementara. Kecantikan lahir bisa hilang, tapi kecantikan batin akan kekal. Pak Sudarmaji juga mengingatkan bahwa perempuan bule tidak cocok untuk pemuda Indonesia. Juga sebaliknya, latar belakang budaya sangat jauh berbeda. Dari kasus yang ada bahwa pernikahan bule Indonesia lebih banyak gagalnya. Tapi Agung nekat, semua saran dan nasihat tidak ia indahkan. Ia mengawini Judith, keluarganya hanya bisa mendoakan agar perkawinan itu langgeng seperti langgengnya perkawinan di Jawa pada umumnya. Tapi yang terjadi tidak sesuai yang diharapkan. Apa yang dikhawatirkan kerabat Agung menjadi kenyataan. Judith bertemu dengan komunitasnya, dia berselingkuh. Bahkan menurut Iwan, teman satu kampus Agung di Australia, saat Agung menikahi Judith, sebenarnya Judith sudah tidak lagi perawan. Sangat sulit menemukan gadis perawan di atas umur 17 tahun di sana. Kalau dia memilih Zainab, tentu ceritanya akan lain. Sekarang Zainab mendapat beasiswa S2 ke Perancis, dan ia menikah dengan seorang mahasiswa lulusan Pakistan. Sejak kecil Zainab tidak pernah tersingkap auratnya. Ayahnya, Pak Kiai Ahmad, sangat ketat menjaga akhlak dan moral anak-anaknya. Agung sungguh keliru. Ada daging yang bersih segar dan belum tersentuh apa-apa di depan mata. Dia malah memilih daging yang terbungkus indah tapi sejatinya telah busuk. Dia lebih menuruti hawa nafsunya daripada nuraninya. Padahal di zaman edan seperti ini mencari perempuan salehah lebih sulit daripada mencari perempuan cantik, terang Pak Susilo. Dan kau sungguh termasuk orang yang beruntung. Kata teman-teman dosen, kau mendapatkan istri yang sangat ideal, cantik, pintar karena dia terbaik di kampusnya, penurut, kelihatannya sangat setia karena dia kalau memandang pasti menunduk, tidak pernah memandang ke depan melihat lelaki lain, dan hafal Al-Quran. Kau sungguh beruntung, kata Pak Hardi. Cerita yang kudapat ketika makan siang dan kata-kata Pak Hardi membuat aku teringat Raihana. Dia memang sangat setia dan sangat baik. Aku membandingkan diriku dengan Pak Agung. Oh, betapa sakit rasanya dikhianati istri cantik yang sangat dicintai. Aku lalu membayangkan seandainya menikah dengan aktris cantik Mesir, Mona Zaki. Kemudian Mona Zaki main film, dan ada adegan ia harus berciuman atau dicium lawan mainnya. Misalnya, aku akan sangat cemburu dan marah. Aku tak bisa menerima istriku dicium lelaki lain, apapun alasannya. Apalagi jika sampai ia berselingkuh, aku tak akan bisa menerimanya. Dan dunia artis adalah dunia yang paling rawan selingkuh. Cinta di lokasi syuting adalah hal yang kerap kali terjadi. Telah ribuan artis di dunia ini hancur rumah tangganya.
karena cinta lokasi, jadi aku masih sedikit merasa beruntung memiliki istri Raihana yang bukan artis. Tapi entah kenapa aku belum juga memiliki rasa cinta padanya. Sudah 1 bulan berpisah tapi rasa rindu padanya sama sekali tidak ada. Jika rasa rindu tak ada, apakah bukan mengindikasikan bahwa rasa cinta benar-benar tidak ada? Namun dalam hati aku mengancam, meskipun tidak cinta kalau sampai Raihana berselingkuh dia akan aku bunuh, karena walau bagaimanapun statusnya adalah istriku yang sah, lain ceritanya kalau bukan istriku. Sebab sekonyol apapun keadaan yang aku alami, aku sama sekali tidak sedikit pun berpikir untuk mengkhianati dia, tidak pernah terdetik dalam hati sedikit pun untuk tertarik pada perempuan lain. Aku justru berusaha untuk mencintainya. Hanya saja selalu tidak bisa, selalu sia-sia, entah kenapa. Akhirnya cerita itu pun sirna bersama detik-detik yang berlalu. Apalagi ketika aku mendapat tugas dari universitas untuk mengikuti pelatihan peningkatan mutu dosen mata kuliah bahasa Arab selama 10 hari yang diadakan oleh Depak di Puncak. Di antara tutornya adalah profesor bahasa Arab dari Mesir. Aku jadi banyak berbincang dengan beliau tentang Mesir. Dalam pelatihan aku juga berkenalan dengan Pak Koliubi, dosen bahasa Arab dari Medan. Ternyata dia menempuh S1-nya di Mesir. Dia pulang ke tanah air 3 tahun sebelum aku datang ke Mesir. Dengan Pak Koliubi aku banyak bernostalgia tentang Mesir. Akhirnya lama-kelamaan Pak Koliubi sangat terbuka kepadaku. Ia menceritakan satu pengalaman hidup yang menurutnya pahit tapi terlanjur dijalani. Ia tak tahu apa yang akan terjadi jika akhirnya dia nanti tidak lagi kuat menjalaninya. "Apakah kau sudah menikah?" tanya Pak Koliubi. "Alhamdulillah, sudah," jawabku. "Dengan orang mana?" "Orang Jawa." "Pasti istri yang baik?" "Iya kan, biasanya pulang dari Mesir banyak sanak saudara yang menawarkan untuk menikah dengan perempuan salehah. Paling tidak santriwati, lulusan pesantren, istrimu dari pesantren." "Pernah, alhamdulillah dia sarjana dan hafal Al-Quran." "Kau sangat beruntung, tidak seperti diriku." "Kenapa dengan Bapak?" "Aku melakukan langkah yang salah. Aku mengambil pilihan yang keliru." "Maksud Bapak, seandainya aku tidak menikah dengan gadis Mesir itu, tentu batinku tidak akan merana seperti sekarang. Istri Bapak orang Mesir, ya, dan Bapak menderita." "Benar. Bagaimana itu bisa terjadi?" "Itulah yang terjadi. Kau tentu tahu seperti apa gadis Mesir itu. Cantik tidak menurutmu rata-rata gadis sana? Jujur saja." "Oh, cantik-cantik Pak. Bahkan jika ada 8 gadis Mesir maka yang cantik itu 16, sebab bayangannya ikut cantik." "Dan karena terpesona oleh kecantikan gadis Mesir itulah saya menderita sampai saat ini. Boleh tahu ceritanya untuk pelajaran hidup bagi saya, Pak?" "Boleh, kau bahkan boleh menceritakan kepada siapa saja untuk dijadikan pelajaran asal jangan kau sebut secara jelas nama dan asal-usul saya." "Begini ceritanya, saya anak tunggal seorang yang cukup kaya di pinggir timur kota Medan. Ayah memiliki sawah dan ladang yang cukup luas dan ibu seorang pedagang kain yang cukup sukses. Tahun 1988, saya berangkat ke Mesir atas biaya orang tua. Di sana sudah ada kakak kelas saya dari pesantren terkenal di Medan, namanya Fadil. Dia menempatkan saya di Hayu Sadis, dalam satu rumah dengan teman-temannya dari Medan yang bukan alumni satu pesantren, karena memang di sana masih kekurangan 1 orang. Dia sendiri tinggal di Hayu Sabe. Seiring berjalannya waktu, alhamdulillah,
Tahun pertama saya dapat lulus dengan predikat jayid, sebuah predikat yang cukup sulit diraih anak Indonesia pada waktu itu. Bahkan satu rumah hanya aku yang lulus, yang lain rasib atau gagal. Hal yang sama terjadi pada tahun kedua. Selain itu saya sangat akrab dengan orang-orang Mesir sekitar kami. Karena prestasi saya itu, tuan rumah jadi sangat mengenal saya. Dia orang yang suka pada mahasiswa yang berprestasi. Dia seorang guru SLTP negeri di Gamrah. Suatu hari tuan rumah berkunjung dengan mengajak anak gadisnya yang seusia dengan saya. Namanya Yasmin, dia kuliah di Fakultas Pendidikan Universitas Ain Syams. Saya belum pernah melihat gadis secantik dia. Dia tidak pakai jilbab. Dalam pandangan pertama saya langsung jatuh cinta padanya. Dalam hati saya bersumpah tidak akan menikah kecuali dengan dia atau gadis secantik dia. Rasa cinta seringkali membuat seseorang melakukan apa saja untuk menemui orang yang dicintainya. Demikian juga yang terjadi pada saya. Minimal 1 minggu 1 kali saya harus melihat wajahnya. Setiap ada kesempatan sekecil apapun selalu saya gunakan sebaik-baiknya agar bisa melihat wajahnya. Termasuk saat membayar uang sewa rumah, biasanya tuan rumah yang datang mengambil. Tapi dengan basa-basi saya bisa membalik keadaan. Sayalah yang datang ke rumah tuan rumah. Ternyata perasaan saya tidak bertepuk sebelah tangan. Anak tuan rumah yang kecantikannya khas Cleopatra itu juga mencintai saya. Teman-teman satu rumah seringkali mengingatkan agar saya tidak melanjutkan hubungan percintaan dengan anak tuan rumah itu. Menurut mereka, hanya hal yang kurang baik yang akan saya dapatkan, baik ketika saya berhasil menyuntingnya ataupun tidak. Kisah percintaan saya dengan anak tuan rumah didengar oleh Fadil, kakak kelas. Dia menasihati banyak sekali tentang hubungan pria-wanita yang sebetulnya saya sudah tahu. Fadil membuat garis tegas, akhiri hubungan dengan anak tuan rumah itu atau sekalian lanjutkan dengan menikahinya. Saya memilih yang kedua. Sebab kecantikannya membuat saya tergila-gila. Sebuah kecantikan yang menurut saya tidak bisa ditemui pada seluruh gadis yang ada di Medan, bahkan di seluruh Indonesia. Ketika saya memutuskan untuk menikahi Yasmin, banyak teman-teman yang memberi masukan. Ada yang memberi masukan begini, sama-sama menikah dengan gadis Mesir, kenapa tidak mencari mahasiswi Al-Azhar yang hafal Al-Quran, salehah, dan berjilbab, itu lebih selamat daripada Yasmin yang sangat awam pengetahuan agamanya. Seandainya pun berbeda budaya, tapi kesalehan bisa mengatasi segalanya. Ada yang mati-matian melarangku, jangan menikah dengan gadis Mesir, tahun pertama kau akan merasakan enaknya, tapi setelah itu kau akan pahit selamanya. Tidak mudah menyatukan dua manusia yang sangat berbeda watak dan budayanya. Kata dia, saya tetap teguh pada pendirian saya yaitu menikahi Yasmin apapun risikonya. Di samping karena kecantikannya yang menyihir siapa saja yang melihatnya, saya juga merasa sangat bangga jika berhasil menyuntingnya. Akhirnya, dengan biaya yang sangat tinggi saya berhasil memperistri Yasmin. Saat itu saya sudah tingkat 3, 1,5 tahun saya hidup satu rumah bersama Yasmin. Hidup yang sangat indah. Anak pertama kami lahir, disambut sukacita oleh keluarga besar Yasmin. Namun, untuk hidup indah bersama gadis Mesir yang cantik itu tidaklah gratis. Saya harus mengeluarkan biaya yang sangat mahal. Yasmin diberi sesuatu yang lebih dari gadis Mesir yang menikah dengan orang Mesir pada umumnya. Dia minta dibelikan mobil, perabot rumah yang agak mewah, musim panas pergi ke Alexandria menginap di hotel berbintang, dan lain sebagainya. Karena perasaan cinta yang menggelora, semua bisa saya penuhi. Meskipun untuk itu ayah saya harus menjual sawahnya berkali-kali.
Begitu selesai S1, saya mengajak Yasmin hidup di Indonesia. Dia mau. Saya minta semua aset miliknya di Mesir dijual untuk memulai hidup di Indonesia. Dia mau. Saya merasa senang, karena Yasmin tidak segila yang saya bayangkan. Saya tidak pernah membayangkan bahwa itu salah satu kecanggihan Yasmin. Kami pun mulai hidup di Medan. Kami langsung membeli rumah yang cukup mewah di kawasan elit Medan, sebab Yasmin tidak bisa tinggal di rumah orang tua saya di pinggir kota yang sepi dan terlihat sederhana. Dia ingin rumah seperti di Mesir. Ada showernya, pakai gas LPG, ada telepon, ada lemari es, pokoknya yang seperti di Mesir. Tahun-tahun pertama hidup di Medan kami lalui dengan baik tanpa ada gejolak. Tiap tahun Yasmin mengajak pulang ke Mesir menjenguk orang tuanya. Aku masih bisa memenuhi semua yang diinginkan Yasmin dengan harta orang tua. Gaji saya sebagai dosen hanya cukup untuk makan saja. Hidup terus berjalan, anak kami yang kedua dan ketiga lahir. Biaya hidup semakin bertambah, tapi pemasukan tidak bertambah. Saya minta pada Yasmin untuk lebih berhemat, tidak setiap tahun ke Mesir tapi 3 tahun sekali. Yasmin tidak bisa. Saya akhirnya mati-matian berbisnis, agar semua keinginan Yasmin dan anak-anak terpenuhi. Sawah terakhir milik ayah saya jual untuk modal. Untungnya saya anak tunggal. Bisnisku lancar, semua yang diinginkan Yasmin bisa saya penuhi. Tapi dalam diri saya, mulai muncul penyesalan. Setiap kali saya melihat teman-teman alumni Mesir yang hidup tenang dan damai dengan istrinya, bisa mengamalkan ilmu dan berdakwah dengan baik, tidak dikejar-kejar oleh keinginan istri yang melangit, dicintai masyarakat, saya merasa iri dengan mereka. Saya tidak mendapatkan apa yang mereka dapatkan. Jika ingin makan rendang misalnya, saya harus pergi ke warung makan. Mana mungkin Yasmin bisa masak rendang? Ia tak mau tahu dengan masakan Indonesia, ia hanya mau masak dan makan cara Mesir. Saya sering melihat teman atau tetangga dipanggil istrinya dengan panggilan mesra penuh hormat, Bang. Saya iri sekali. Kau tahu sendiri, perempuan Mesir selalu memanggil suaminya dengan langsung menyebut namanya. Dan jika ada sedikit letupan atau masalah antara kami berdua, maka rumah seperti neraka. Kau tahu sendiri kan, bagaimana kerasnya perempuan Arab kalau marah atau jengkel. Puncak penderitaan saya dimulai setahun yang lalu. Bisnis tidak selamanya untung. Ada kalanya jatuh, tapi harus bangun lagi jika ingin eksis. Setengah tahun yang lalu bisnis yang saya jalani jatuh. Saya harus bangun tapi perlu modal. Kekayaan yang ada tinggal 2, rumah mewah yang sedang ditempati berikut isinya, dan perhiasan Yasmin. Saya minta pada Yasmin untuk menjual perhiasannya yang bernilai ratusan juta untuk modal usaha. Dia tidak mau. Andaikan dia perempuan Indonesia, tanpa saya minta pun dia akan menyerahkan semua yang dimilikinya, untuk modal usaha bersama, karena larinya tidak kemana-mana selain untuk kemakmuran keluarga. Tapi dia bukan perempuan Indonesia. Kalau dia perempuan yang salehah meskipun dari Mesir, juga akan memberikan apa yang dimilikinya tanpa diminta. Banyak wanita salehah Arab yang sangat dermawan dan baik pada suaminya. Sayyidah Khadijah istri baginda Nabi contohnya. Tapi aku tidak tahu dia bisa dikatakan salehah apa tidak. Lalu saya minta padanya, kalau tidak mau menjual perhiasannya, ia menjual rumah mewah. Hasil penjualan itu bisa untuk beli rumah lagi yang lebih sederhana di pinggir kota, dan sisanya bisa untuk modal. Dia juga tidak menerima usul itu. Dia malah membandingkan dirinya yang hidup serba kurang
Dia merasa masih serba kurang, padahal untuk ukuran gadis Medan ia sudah sangat berlebihan dengan sepupunya yang dapat konglomerat Mesir yang serba berkecukupan. Tiap tahun sepupunya diajak keliling Eropa. Dia merasa, seharusnya dia lebih baik dari sepupunya. Sebab dia memiliki suami orang luar Mesir dan sepupunya hanya dapat suami asli Mesir. Barulah saya merasa sangat menyesal menikah dengannya. Saya menyesal telah mendewakan kecantikan. Saya menyesal meletakkan kecantikan di atas semua pertimbangan. Saya menyesal menikah dengannya karena kecantikannya. Iya, dia memang cantik, tapi sangat menyengsarakan batin saya. Saya telah diperbudak oleh kecantikannya. Jika tidak mengingat 3 orang anak yang aku sayangi, tentu saya tidak berpikir panjang untuk mencerai Yasmin. Demi anak-anak saya berusaha untuk tetap bertahan. Saya merasa itulah risiko yang harus saya tanggung atas pilihan hidup saya. Mengetahui keadaan saya yang terjepit, ayah ibu mengalah. Mereka menjual rumah dan tanah tempat mereka tinggal dan seluruh uangnya diberikan kepada saya untuk modal. Mereka berdua tinggal di ruko yang kecil dan sempit. Batin saya menangis. Saya tak tega sebenarnya, tapi mereka berdua memaksa saya untuk menerimanya. Mereka telah mengorbankan segalanya untuk saya dan keluarga saya. Saya berharap modal itu cukup untuk membangun lagi, merintis bisnis yang telah jatuh. Perlahan bisnis yang baru saya rintis mulai menggeliat. Saat itulah Yasmin kembali berulah. Dia minta menjenguk orang tuanya ke Mesir satu keluarga. Dia tidak mau ditunda sebab setelah 2 tahun tidak bertemu mereka. Saya minta dia mau menjual sedikit dari perhiasan yang telah saya belikan itu untuk biaya ke sana. Tapi dia tidak mau. Menurutnya biaya ke sana adalah kewajibanku. Dia mengancam, jika tidak dituruti keinginannya dia akan bunuh diri. Akhirnya saya kembali mengalah menuruti keinginannya. Setiap kali melihat wajahnya yang cantik dan meminta dengan manja, saya tidak kuasa mengecewakannya. Itulah kesalahan dan kelemahan saya. Akhirnya kami sekeluarga pergi ke Mesir. Waktu di Mesir itulah puncak tragedi paling menyakitkan terjadi. Dalam rencana, kami di sana hanya setengah bulan. Suatu malam, pada hari ke-10 kami berada di sana, Yasmin berkata pada saya, "Kau ternyata tidak memberikan sesuatu yang dimiliki lelaki Mesir, kau tidak memiliki apa yang dimiliki lelaki Mesir." Aku kaget dengan perkataannya itu. "Apa maksudmu?" tanya saya setengah membentak. Lalu tanpa rasa dosa sedikit pun, Yasmin bercerita bahwa tadi siang saat saya sedang berkunjung ke teman lama yang jadi staf KBRI, dia ditelepon teman dan kekasih lamanya saat kuliah dulu. Teman lamanya itu telah menjadi pengusaha sukses di Kairo. Kebetulan istrinya baru saja meninggal. Yasmin diajak makan siang di hotelnya, dan dilanjutkan dengan perselingkuhan. "Sungguh menyesal aku menikah denganmu, orang Indonesia. Sungguh menyesal, aku minta, kau ceraikan aku sekarang juga, aku tidak bisa hidup bahagia kecuali dengan lelaki Mesir." Kata-kata Yasmin yang terdengar bagaikan geledek menyambar itu terasa perih menikam ulu hati. Seketika itu saya tidak dapat menahan diri. Saya pukul dia habis-habisan, hal yang sebelumnya tidak pernah saya lakukan padanya. Saya sudah tidak kuat lagi menanggung penderitaan dan sakit batin yang tertahan. Saya sudah mengorbankan segalanya untuknya. Tapi dia sungguh perempuan yang tidak berhati manusia. Atas tindakan saya, dia lapor pada polisi dan keluarganya. Saya ditahan polisi Mesir beberapa hari. Yang menyakitkan, seluruh keluarganya tidak ada yang membela saya. Bahwa kehormatan saya sebagai suaminya telah diinjak-injak, semuanya membela dia. Meskipun dia mengakui telah melakukan perbuatan yang susah dimaafkan oleh seorang suami. Bahkan lelaki Mesir tidak segan membunuh istrinya jika ketahuan berselingkuh.
tapi saya tidak diperkenankan menyentuh kulitnya meskipun dia berbuat dosa. Semua keluarganya membenarkan apa yang dia lakukan. Ayahnya bahkan memaksa saya menceraikannya. Ternyata selama didiam-diam Yasmin sering menulis cerita bohong pada keluarganya. Dia bercerita tentang penderitaannya, tentang perlakuan saya yang jahat padanya, dan lain sebagainya. Penjelasan saya yang sesungguhnya tidak diterima oleh mereka. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya terus dipaksa untuk menceraikan Yasmin, tapi saya tidak serta-merta menjawabnya. Saya masih teringat akan nasib 3 anak saya. Ketika hari kembali ke Indonesia tiba, saya ajak Yasmin ikut serta, tapi Yasmin bersikukuh tidak akan kembali ke Indonesia selamanya. Keinginannya cuma satu, bercerai dengan saya. Dan tatkala saya hendak membawa seluruh anak saya pulang, Yasmin dan keluarganya mati-matian tidak memperbolehkan. Akhirnya saya hanya bisa membawa si sulung, karena dia memang sangat dekat dengan kakek neneknya di Indonesia. Sejak itu saya mengalami depresi. 2 bulan yang lalu, saya mendapat surat cerai dari pengadilan Mesir. Sekaligus saya dapat salinan surat nikah Yasmin dengan teman lamanya itu. Kini saya merasa menjadi lelaki paling malang di dunia, dan hati saya seperti ditusuk-tusuk dengan sembilu setiap kali mendengar si sulung mengigau meminta ibunya pulang tiap malam. Saya sangat menyesal, telah memilih jalan yang salah. Saya telah memilih istri yang salah. Saya menyesal telah menomorsatukan kecantikan. Istri yang cantik tapi berperangai buruk adalah siksaan paling menyakitkan bagi seorang suami. Dan itulah yang aku alami. Kau beruntung sekali tidak menikah dengan orang Mesir yang menurutmu cantik-cantik itu. Yang jika ada 8 gadis Mesir maka yang cantik 16 karena bayangannya ikut cantik. Dalam sejarahnya, orang Indonesia yang menikah dengan orang Mesir banyak tidak bahagia dan gagalnya. Yang paling tepat, pemuda Indonesia adalah menikah dengan gadis Indonesia, sebab hanya gadis Indonesia yang paling mengerti watak dan sifat pemuda Indonesia. Kau orang Jawa dan sangat tepat menikah dengan gadis Jawa, kau pasti sangat bahagia dengan pilihanmu. Aku tahu sifat perempuan Jawa sangat menghormati suaminya. Selamat, itulah ceritaku. Dan saya ikut pelatihan ini tak lain adalah untuk rekreasi menghibur diri. Mendengar cerita Pak Kaliubi saya terisak-isak. Perjalanan hidup Pak Kaliubi menyadarkan diriku. Aku teringat Raihana, perlahan wajahnya terbayang di mata. Sudah 2 bulan aku berpisah dengannya. Tiba-tiba ada kerinduan padanya menyelinap dalam hati. Dia istri yang sangat salehah, tidak pernah meminta apapun, bahkan yang ada keluar dari dirinya adalah pengabdian dan pengorbanan. Hanya karena kemurahan Allah aku mendapat istri seperti dia. Meskipun hatiku belum terbuka lebar untuknya, tapi setidaknya wajah Raihana telah menyala di dindingnya. Apa yang sedang dilakukan Raihana sekarang? Bagaimana kandungannya? Sudah 8 bulan. Sebentar lagi melahirkan. Aku jadi teringat pesannya. Dia ingin agar aku mencairkan tabungannya. Tiba-tiba aku merasa ingin pulang, ingin berjumpa Raihana.